Saya menjadi ketua lingkungan sekitar tahun 2012 sampai 2015-an. Karena gini Mas Chris, waktu itu sebenarnya dari sisi waktu saya waktunya tidak punya sebetulnya. Tapi karena saya sudah 2 periode jadi ketua RT dan 1 periode menjadi ketua RW. Nah, di saat itu saya terpilih menjadi ketua lingkungan. Nah, karena saya murni pengen menjadi pelayan di gereja, jadi maka saya pengen melayani dengan baik waktu itu. Kerjaan utama ketua lingkungan adalah melayani apa yang harus dilakukan misalnya kita ada doa lingkungan, ada kematian, mungkin ada tugas-tugas di gereja, terus ada lagi waktu itu kunjungan ke warga. Jadi waktu itu kami mengadakan kunjungan ke warga. Yang pertama saya lakukan adalah melakukan kunjungan ke seluruh warga yang ada di lingkungan Santo Yakobus, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak aktif selama ini. Jadi kami kunjungi kenapa tidak bisa aktif, karena apa. Nah, itu penting sekali karena dari data itu kami bisa mendekati lebih jauh. Nah, yang selanjutnya dari tim pengurus kami terus diskusi sebaiknya seperti apa lah. Pelan-pelan itu nanti akan menjadi baik dan seluruh warga akan ikut secara bertahap. Sebenarnya kalau waktu tidak terlalu banyak, yang justru waktunya tersita banyak itu justru di sekretaris lingkungan. Waktu itu Mbak Sinta kalau nggak salah. Sekretaris lingkungan itu yang bikin undangan, nyebar undangan, terus nah ketua lingkungan itu kan cuma kalau itu semua dikoordinir dengan baik, sebetulnya tugas ketua lingkungan tidak banyak, tambah tinggal datang aja, terus tinggal mimpin, terus setelah itu kan tinggal yang paling utama koordinir. Waktunya tidak banyak saya kira, karena waktu itu sebenarnya saya kan ngerangkep banyak pekerjaan, tapi toh masih bisa membagi waktu, tidak terlalu sulit membagi waktu. Yang menarik adalah pengalaman baru tentang bergereja, khususnya kita kan harus berkumpul dengan seluruh ketua lingkungan di Gereja Blimbing. Nah, dari situ kita mulai banyak belajar tentang bagaimana sih kita harus kumpul dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam keinginan, berbagai macam maksud untuk memajukan gereja. Nah, itu adalah membangun kita untuk menjadi lebih dewasa, untuk lebih baik lagi dalam hal komunikasi. Tapi yang sangat menarik waktu itu karena waktu itu kami dengan Bu Wiji, Bu Hartono sebagai bendara, terus Bu Wiji sebagai wakil, kami memang sering sekali mengadakan diskusi bagaimana lingkungan itu menjadi semarak, dan kami hampir setiap tahun itu mengadakan rekreasi. Nah, di saat rekreasi itu bukan sekedar kita menjadi akrab, tapi dari sisi keuangan sebenarnya kita tambah diuntungkan karena dari rekreasi itu kita punya sisa anggaran yang bisa kita masukkan di kas lingkungan. Nah, dari situ akhirnya timbullah kas lingkungan menjadi cukup banyak waktu itu. Di sisi lain kami menjadi akrab, di sisi lain kadang kalau kita berkunjung ke gereja lain menjadi kenal dan seterusnya. Jadi menjadi semarak lah waktu itu karena kita benar-benar kita hidupkan tidak sekedar urusan di dalam lingkungan saja, tapi kita sering keluar, bahkan setahun itu bisa 2 kali, dan kemana-mana kita rencanakan dengan matang. Waktu itu banyak rekreasi dan menjadi menarik ya, karena
dengan rekreasi kita sebenarnya banyak rekreasinya daripada berdoanya, tapi itu yang membuat kita menjadi sangat akrab, karena dengan berkumpul sehari, 2 hari, 3 hari kita di posisi di luar, dan itu kan menjadi saling mengenal di antara kita. Akhirnya kan untuk mengadakan kegiatan itu sangat mudah. Nah, khususnya waktu itu kami sering melakukan kegiatan wilayah, jadi bisa dengan lingkungan Magdalena, terus bisa lingkungan Ciliwung. Itu ada 3 lingkungan biasanya kami gabung, dan kami mengadakan Natalan bersama atau Paskah bersama, dan itu menjadi semarak, dan gotong royongnya itu benar-benar terjalin dengan baik. Kita ndak mikir urunan pirone tapi kan karena gotong royong itu menjadi ringan, dan kita menjadi lingkungan luas yang bisa bersatu, berbahagia bersama, bercerita bersama, dan akhirnya terjadilah solusi-solusi. Termasuk waktu itu kami mengadakan waktu kur, kami sering dibantu dari lingkungan lain dan khususnya dari suster pasionis, karena kami juga sering berkunjung ke sana, jadi suster itu jadi akrab dengan kami. Jadi kalau kami waktu itu ada tugas besar, itu suster itu dengan mudah membantu kita. Gini, kalau mengenai refleksi pribadi, sebenarnya banyak sekali yang bisa dipetik menjadi ketua lingkungan. Yang dulu saya cuma sekedar anggota lingkungan, tapi di tempat lain kami juga aktif, termasuk mulai Mudika kami aktif di gereja memang. Tapi menjadi ketua lingkungan itu adalah sesuatu yang menarik. Karena apa? Karena dengan menjadi ketua lingkungan kita harus bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan lingkungan, bagaimana menggerakkan umat yang berbagai macam karakter. Terus itu menjadi unik, dan kita menjadi pinter karena dengan bergaul berbagai macam karakter kita menjadi lebih bisa dewasa untuk memutuskan sesuatu. Nah, termasuk waktu itu kami jadi ketua RW itu banyak kejadian-kejadian yang selama ini kami waktu nggak jadi pengurus itu nggak ngerti. Setelah kami menjadi pengurus, jadi tahu bagaimana cara misalnya ngatasi orang mau cerai, bagaimana ngatasi orang bermasalah di warisan rumah tangga, dan seterusnya. Itu banyak pengalaman yang sangat berharga yang tidak ditemui di sekolah, di kampus, atau di tempat lain, tapi kita lebih banyak belajar dari masyarakat. Nah, khususnya di lingkungan itu, contoh waktu itu kami kan waktu di Mudika atau di pengurus-pengurus lainnya kami jarang memimpin doa. Tapi karena kami menjadi ketua lingkungan, kan mau ndak mau, suka ndak suka, harus bisa belajar memimpin doa dan memberi homili. Nah, dengan memberi homili itu kami pelan-pelan menjadi paham apa yang harus kami sampaikan supaya suasananya menjadi damai di lingkungan Yakobus khususnya. Sebenarnya melayani itu adalah bagian dari iman yang harus kita pupuk. Karena dengan adanya kita bisa melayani itu adalah bagaimana kita belajar beriman yang baik itu tidak sekedar hubungan dengan Tuhan, tapi yang paling utama adalah hubungan dengan sesama. Nah, hubungan dengan sesama itu sesuatu yang gampang-gampang susah, karena memang untuk menerima berbagai macam karakter orang itu juga tidak gampang. Nah, itu yang harusnya kita banyak belajar lah di berlingkungan itu, menjadi kita kembali lagi saya ngomong menjadi lebih dewasa untuk bergaul dengan berbagai macam
karakter, sifat, dan cara berkomunikasi. Nah, itu yang sangat berharga supaya jangan sampai takut menjadi pengurus lingkungan. Karena menjadi pengurus lingkungan itu sebetulnya justru kita lebih diuntungkan dari sisi pengalaman. Kalau kita ngomong dari sisi pendapatan memang sama sekali tidak diuntungkan. Tapi kita tidak boleh berpikir tentang duniawi, tapi pelayanan itulah yang sangat diperlukan untuk mendewasakan kita secara pribadi maupun secara kelompok.